Ya, selamat datang di Live Private Moonback 9 Januari 2025. Jadi kita bakal bahas market hari ini bagaimana, siapa nih yang berisik. So, kita mulai dari Bitcoin. Bitcoin mengalami selling pressure yang cukup signifikan dan ini benar-benar diambang do or die ya. Do dia bakalan kembali naik atau dia bakalan mati di area sini ya. Areanya cukup kuat banget teman-teman. Selling pressure juga masih belum ada tanda-tanda meredah. Bahkan terakhir hari ini itu datang dua FAT ya. Pertama datang dari Silk Road ya, dari US Governance. Karena DOJ itu telah memberikan lampu hijau untuk menjual 370 Bitcoin ya yang disita akan kasus Silk Road. Yang kedua adalah risalah dari FOMC meeting minutes karena petinggi Federal Reserve memperkirakan bahwasanya inflasi kemungkinan bakal kembali naik. Nah, kalau inflasi kembali naik ya market atau interest rate bakalan di-pause atau bahkan berpotensi untuk dinaikkan kembali ya. Jadi itu FAT yang membuat selling pressure belum mereda untuk saat ini. Dan kita juga bakal menghadapi NFP data teman-teman besok ya. NFP data kurang lebih jam setengah 9 malam ya. Setengah 9 malam. Dan kalau kita prediksi di sini teman-teman ya, dari previous data dan forecast-nya, non-farm employment change itu diprediksi menurun ya. Bahwasanya ketenaga kerjaannya ya sedikit menurun. Bahkan ini banyak teman-teman. Sebelumnya di 227 dan diprediksi turun 164. Kemudian wages-nya turun 0,1%, pengangguran cenderung netral. Jadi ya, itu selling pressure yang cukup signifikan saat ini. Kalau kita perhatikan berdasarkan price action sendiri, teman-teman, di daily time frame ini masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Area sini inducement itu kena rejection yang cukup kuat, kemudian tweezer top yang kita bahas kemarin juga menghantui price action dari Bitcoin ya. Dan ini masih kuat banget, last supportnya kurang lebih di 92 ya. Kalau memang 92 udah nggak nahan, menurut gue pribadi ini bakal nge-trigger likuidasi, bakal nge-trigger stop loss, atau bahkan mungkin bakal nge-trigger dari sell stop market yang bakal terjadi di market gitu ya. Area support paling deket itu 8885 dan itu paling deket ya, bukan berarti di sana langsung bounce ya. Kalau kita lihat di daily time frame. Dan kalau kita perhatikan major supportnya ya di daily time frame sendiri, teman-teman, ini sangat-sangat kuat ya. Ini kecenderungan wave 3 saat ini kalau melihat di last bottom di sini ya. Last bottom di sini dan ya mungkin aja kalau memang FAT tidak mereda, ya kalian harus bersiap-siap lah. Mungkin balik ke 80 something atau 77 itu very possible. Karena kita juga ada CME gaps yang masih terbuka lebar di level 80.000 sama 77.930 untuk saat ini. Ya. So, prepare yourself teman-teman. USDT pastikan lebih dari 60% ya. Kalau kalian mau serok, seroknya tipis saja, jangan pakai apa ya, emosi ya, jangan pakai emosi greedy pengen nambah terus menerus. Jadi kalau emang trennya udah kena stop loss, admit it teman-teman ya. Stop loss itu adalah area invalidation dan itu gunanya untuk memprotek ya saldomu supaya tidak kembali nol. Kalau kalian kena stop loss 1% dari equity, it's okay ya. Untuk membalikannya satu trading plan itu udah kelar ya. Cuman kalau kalian all in tidak menggunakan risk management yang bagus, itu ya bakal mengkhawatirkan untuk saat ini ya. So, kalau kita melihat di daily time frame ya, current low, current high, kalau kita pakai Fibonacci aja, itu ya zonanya masih di area yang kita marking sebelum-sebelumnya ya. Ini kita post udah dari lama, sebentar. Mana nih? Yang area sini ya, teman-teman. Ini kita post sejak 19 Desember ya. Jadi, potensial memang kalau kita ngelihat di monthly, weekly, ya area top kemungkinan besar udah terjadi ya. Jadi next support ya yang kita marking 85458 sampai 81518 ya. Let's see. Wave A bakalan hold or not, tapi pasti penurunan itu tidak
terjadi seterusnya, ya pasti akan ada small bounce. Cuman kalau kita perhatikan di 4 jam, di daily time frame, di 1 jam pun masih belum ada tanda-tanda untuk saat ini, untuk bounce itu sendiri ya. Kita masih belum melihat dari high di level sini, ya, sama low di level sini, tidak ada structural high itu yang di break ya. Kalau kita perhatikan dari low di sini teman-teman, dia keep creating lower low and then lower high ya, kurang lebih di sini. Di sini dia juga fail juga ya. Jadi what next antara di sini dia creating wave C dan membuka kemungkinan untuk balik lagi ke 95 atau we are still keep ya creating lower low dan lower high ya. Masih sangat signifikan untuk saat ini, but kalau Bitcoin, gue pribadi nggak ada khawatir. Yang khawatir adalah altcoin. Altcoin ketika Bitcoin turun, Bitcoin dominance juga naik secara signifikan saat ini, ya udahlah, busuk aja altcoin. Itu ke selling pressure yang cukup signifikan saat ini. Nah, price action Bitcoin saat ini, saat video ini kita buat, atau saat live ini kita buat, itu masuk ke level C. Ya kalian banyakin doa ya, internal structure di sini hold ya, maka ada potensial untuk small bounce ya. Small bounce-nya mungkin seperti ini ya, balik lagi minimal ke 95, 96, it's very very possible in internal structure. Tapi kalau masih belum ada ya, kita keep creating lower high, lower low sequence ya untuk saat ini. 30 menit juga sama, teman-teman. 30 menit ada high di sini juga masih belum ditembus. Nih ya, high di sini masih belum ditembus. Lower low juga ditembus. Kemudian high di sini cuman fake out doang, inducement aja. Jadi market keep creating lower low and lower high for Bitcoin saat ini. What we can expect dan apa yang kita bisa persiapkan saat ini, prepare for the bad worst scenario, teman-teman ya. Siapkan diri kalian, kalau memang terjadi 88, 85, 81, apa yang kalian bakal lakukan, ya. Kalian bakalan serok kah, atau yang lain sebagainya, ya. Jadi, siapkanlah diri kalian sendiri, gitu ya. Itu untuk Bitcoin. Bitcoin, ada pertanyaan, coba